ada dua sebab orang yang orang tuh jadi sebab sering dilaknat kata Rasulullah. Nah, jangan buat itu. Apa itu? Orang yang buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, di jalan manusia sering lewat, juga di tempat orang berteduh. Itu memang hadisnya dari Rasulullah. Pasti dilaknat orang tuh yang begitu. Nah, udah tahu tempat nunggu angkot, orang di situ dibuatkan sama pemerintah halte-halte tempat buang hajat pula dia di situ. Siapa ini? Pasti orang begitu. Tak ada akhlaknya, tak ada, habis dilaknat orang. Maka jangan jadi orang yang seperti itu kata Rasulullah. Nah, pada ketika panas, artinya tadi bertempat berteduh pada ketika panas, dan tempat berjemur panas pada ketika sejuk. Nah, tadi. Dan dikehendaki daripada keduanya, yang dimaksud tempat berjemur, tempat lalu manusia, atau tempat berteduh, tempat bercakap-cakap manusia. Jadi maksudnya jangan buang air besar, jangan buang air kecil di tempat bercakap-cakap manusia. Nah, jikalau percakapan yang harus, walaupun percakapannya hanya percakapan yang boleh, bukan ilmu, hanya nanya kabar. Kalau orang ke situ mungkin nanya kerjaan, orang ke situ mungkin cerita-cerita yang tak sampai haram lah. Nah, kalau seandainya percakapannya yang harus. Adapun jika haram, tapi kalau percakapannya itu percakapan yang haram, kita tahu tempat itu tempat orang memang menggosip, pasti menggibah, pasti mengumpat, pasti mungkin transaksi narkoba. Na'udzubillah, tempat orang duduk-duduk main judi misalnya. Nah, seperti tempat duduk mengumpat-ngumpat atau tempat cukai. Nah, tempat cukai. Apa maksudnya? Bayar pajak memang maksudnya. Iya, biar di pelabuhan. Tempat orang interaksi transaksi yang haram lah intinya begitu. Nah. Dan umpamanya atau yang lain lah, itulah tadi tempat main judinya misalnya, mohon maaf, tempat anak muda-mudi berpacar-pacaran, tempat anak mudi mojok-mojok gelap-gelapan. Nah, itu tadi. Maka tiada makruh, maka ini tak makruh. Nah, kencingi saja tempat kayak gitu dah. Ada kotoran ayam bingung buang kemana, buang ke situ dah. Nah, tadi. Bahkan terkadang wajib, bisa jadi wajib itu buang hajat di tempat kayak gitu. Bingung lagi cemana ngusir orang ini, polisi pun tak mempan. Nah, polisinya malah ikut transaksi di situ. Terakhir buang kotoran kambing, bahkan kotoran manusia langsung di situ misalnya. Jika membawa kepada menegahkan maksiat. Nah, kalau seandainya membawa menegahkan maksiat, jadi boleh. Jadikan tempat buang sampah. Tahu di situ misalnya tempat orang transaksi narkoba, main judi, pacaran, maka buang kotoran-kotoran ke situ. Minimal kalau tak berhenti pindah dia. Nah, tadi. Minimal kalau tak berhenti pindah dia. Nah, tadi. Bahkan bisa wajib itu kalau memang itu cara menegahkan nih. Tinggal satu itulah tempat remang-remang, tempat gelap. Lain udah tak ada lagi tempat orang tuh. Nah, akhirnya cara satu-satunya buang kotoran ke situ. Berhentilah orang tuh, tak ada lagi tempat gelap. A'udzubillah. Jadi itu kadang mudah-mudi ini ya Allah. Nah, bahkan sampai berani orang tuh di kuburan gitu. Di tempat kami sana ada kuburan, memang tempat orang pacaran gitu ya Allah. Depannya tuh udah contoh senyata-nyata contoh bakalan kemana gitu. Orang ke situ ingat dosa, orang tuh di situ bikin dosa. Ya Allah ya Rahman. Karena bingung, nggak ada lagi tempat gelap. Nah, masih ada malu sama orang. Nah, tapi tak ada takut lagi bahkan di kuburan tadi. Ya Allah ya Rahman. Jadi inilah memang nyata tanda kiamat itu kan kata Rasulullah, merebaknya perzinahan. Jadi jangan sampailah. Nah, ke bapak-bapak, ibu-ibu juga terutama bapak-bapak lah. Jangan sampai kita yang laki-laki ini tergolong kepada orang-orang yang dayus.
Dayus itu yang nggak punya rasa cemburu, nggak punya rasa tak enak dalam hati ketika istri ataupun anak perempuannya itu dekat dengan yang bukan mahramnya, dekat sama laki-laki ajnabi. Dijemput datang pacarnya laki-laki ke rumah kita, Pak minta izin. Nah, mau bawa malam mingguan, insyaallah nanti jam 11 pulang. Begitu kita izinkan, dayus kita nanti itu. Apa keburukan dayus nih? Tak dipandang Allah. Itu perlu ditakwil. Nah, karena Allah Maha melihat. Nah, tak dilihat Allah maksudnya tidak diperdulikan oleh Allah. Nah, enggak, berarti ya sudahlah masuk neraka lah gitu. Jadi naudzubillah. Tak izin ayah. Keluar kau ke situ tak izin ayah. Ayah nih tak bisa dilarang, pokoknya tak ada izin ayah bilang. Jadi betul lah begitu. Nah, jangan sampai jadi yang dayus gitu. Payah sekarang nih. Nah, maka kalau seandainya pun mau pergi begitu, boleh pergi ajak kami sekeluarga. Nah, bilang gitu. Nah, aman tak bisa ngapa-ngapain dah. Mau ngajak kemana? Makan bakso, makan ajak sekeluarga nih baru boleh bawa pergi. Kalau mau begitulah, aman. Tak berdua-duaan. Nah, kita lihat anak kita depan mata. Nah, tadi. Jadi ngeri kita sekarang nih sama anak-anak muda. Takut kita jadi dayus tadi karena kita kadang udah tak bisa bercakap lagi. Nah, pokoknya dibilangkan saja aku tak izin, aku tak ridho. Udah besar memang tak bisa dilarang, tak mungkin dikurung di kamar. Pokoknya udah tunjukkan sikap enggak senang betul. Nah, karena perempuan kalau sudah begitu, laki perempuan tuh udah mau yang katanya mengaji, mau yang bagaimana bisa hanyut tuh. Rasulullah yang sudah janjikan, ma taraktu ba'di, tidak aku tinggalkan setelah aku wafat, fitnatan, satu cobaan, adarra 'ala rijal, yang lebih bahaya untuk laki-laki, minan nisa, daripada cobaan dalam bentuk perempuan. Jadi perempuan itu cobaan paling berat untuk laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Maka jangan ngerasa karena sudah ngaji, sudah pegang kitab, bisalah ku kendalikan itu. Payah. Nah, jadi tak boleh tadi. Kita lanjut. Nah, jadi kalau ada tempat-tempat orang pacaran begitu udah, kalau bisa dibubarkan, dibubarkan. Dan ini amar ma'ruf kita ini juga mesti, kalau nampaklah anak-anak SMP, anak-anak kecil berdua-duaan, marahi, berdosa kita kalau biarin itu. Apa pula kalian berdua-duaan? Pulang. Kau anak siapa? Kau anak ibu anu, anak bapak anu, pulang sana. Aku bilang nanti sama ayah kalian. Wajib itu. Karena kalau kita udah masa bodoh begitu dah. Tak boleh bahasanya. Kan kalau seandainya ikuti hadis Rasul, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa lihat satu kemungkaran, cegah pakai tangan, tak bisa pakai lisan, tak bisa baru pakai hati. Ini anak-anak bisanya masih pakai tangan, pakai lisan, jangan langsung pakai hati. Nah, tak boleh. Maka kalau ada nampak gitu, sama-sama lah kita. Nampak kalau anak kecilnya, anak SMP, kalau udah lajang pula, begaduh pula, nanti akhirnya disitulah mungkin kita tak sanggup lagi. Kita sendiri, orang tuh rame. Nah, assalamualaikum. Nah, qala Allah Ta'ala la taqrabu zina. Habis kita nanti kalau seandainya begitu, maka mana yang bisa, itulah yang dibuat dulu. Ngeri kita ngelihat ini tadi. Bahkan dalam hukum fikih munakahat, perempuan yang sudah begitu itu habis tak ada nilainya. Kalau ada perempuan mohon maaf diperkosa, dia tak mau tapi dipaksa, itu si pemerkosa hukum fikih nikahnya wajib bayar mahar misil sama si perempuan tadi. Wajib bayar mahar misil. Tapi kalau si perempuannya itu mutawa'ah bahasa kita, artinya pasrah saja, memang mau sama mau, maka tak ada kewajiban si laki-laki bayar mahar misil. Kan betul-betul dihilangkan harga dirinya sama Islam. Kalau seandainya sudah begitu, bilang sama anak-anak gadis kita, kau kalau udah kejadian begitu nggak ada hargamu lagi. Di Islam pun kau nggak berhak dapat mahar. Kalau seandainya mau sama mau. Tapi kalau seandainya diperkosa, kalau seandainya dipaksa, digagahi, maka itu dia masih berhak dapat mahar misil.
artinya masih dihargai dirinya dalam Islam. Tapi kalau mau sama mau tak ada lagi. Nah, kalau mau sama mau maka tak ada yang wajib dibayarkan. Itu fikih munakahat. Kalau fikih toharoh tetap wajib mandi dua-duanya, walaupun bukan suami istri. Kalau fikih jinayat dilihat fikih hadnya, dilihat kalau sudah pernah menikah dirajam sampai mati. Kalau belum pernah menikah cambuk 100 kali, taghribu amin, diasingkan selama setahun. Nah, tadi. Kalau fikih nikahnya tergantung. Allah, kita lanjut. Dan juga jangan bahasanya buang air besar dan buang air kecil pada lubang binatang. Nah, dan pada bumi yang terlebih merekah, bukan terbelah ya. Nah, jadi kalau ada lubang, sukbatun, nah itu artinya yang bulat terus memanjang ke dalam. Nah, nanti ada lagi yang dia itu terbelah-belah tanah begitu. Itu jangan buang air kecil di lubang situ. Di belah-belahan tanah yang merekah tadi itu, ataupun di dalam lubang-lubang yang ada di tanah. Itu makruh buang air di situ. Baik buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, kalau hewannya kecil bakalan tersakiti hewannya. Kalau hewannya besar bakalan menyakiti hewannya tadi itu. Nah, mau dipatok nanti dia. Kalau seandainya hewannya besar pula, kadal mungkin, ular, nggak tahu ada apa di situ, maka jangan buang hajat di lubang-lubang. Buat lubang sendirilah. Nah, jangan lubang yang sudah ada itu udah ada penghuninya. Nah, tak senang penghuninya, gawat nanti. Nah. Kemudian, dan jangan berkata-kata. Nah, jangan berkata-kata, makruh berkata-kata, melainkan karena darurat, karena darurah, kecuali kalau memang ada urusan yang darurat. Apa contoh darurat? Seperti melihat ia akan ular mengkosot ini menuju. Nah, mengkosot akan seseorang. Nah, jadi dia lagi buang hajat, nampaknya ada ular, nak menggigit mungkin anaknya, nak menggigit siapalah yang ada di situ. Maka jangan diam saja. Oh, ini makruh aku buang, kalau lagi buang hajat bercakap, dibiarkan anak itu terpatuk ular, haram malahan, berdosa. Nah, ini darurah. Nah, atau binatang yang muharram, artinya dihormati. Muhtaram biasanya begitu di sini. Di situ muhrim. Binatang yang muhrim, ya Allah. Di terjemahan muhrim. Apa kira-kira? Ini kita tadi mau bahasanya ihtimal tadi, apa maksud penerjemah buat binatang yang muhrim? Muhrim itu artinya binatang yang sedang ihram. Wah, apalagi tambah bingung lagi kita. Muhtaram lebih cocok. Atau ular tadi menuju kepada binatang yang muhtaram. Ada ayamnya, ada kambingnya, ada angsanya. Dibiarkan ular tadi masuk situ, mubazir, mati sia-sia jadi bangkai. Maka boleh dia mengusirlah, mengeluarkan suara begitu. Nah, jadi binatang muhtaram. Ada istilah binatang ghairu muhtaram yang udah pernah kita sampaikan dulu lah. Nah, di bab tayamum biasanya itu nanti ada disebutkan binatang ghairu muhtaram, hayawanun ghairu muhtaramin, binatang yang tidak dihormati, anjing galak atau anjing yang suka menggigit, mencakar, itu boleh dibunuh. Nah, jadi kalau kita nampak ada anjing begitu didekati ular, dah biarkan aja, karena memang dia boleh dibunuh. Kemudian babi, itu ghairu muhtaram. Nah, kemudian kafir harbi, ghairu muhtaram. Nah, kafir harbi artinya kafir yang memerangi orang Islam. Misal tentara Israel sanalah, ya Allah, yang kejam kali sama orang Palestina. Nampak kita sedang hendak digigit ular, biar aja tak masalah. Nah, karena memang tidak muhtaram, tidak dihormati. Begitu juga dengan kafir murtad, na'udzubillah. Gitu juga tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, yang udah diistitabah tetap tak mau tobat.
Udah disuruh tobat, suruh sholat, tetap juga tak mau. Maka ini kan muhdar, artinya boleh halal lah bahasanya darahnya. Kecuali kalau dia udah disuruh tobat itu bakalan mau tobat. Nah, kemudian yang terakhir adalah zani muhsan, orang yang sudah pernah menikah tapi berzina, karena hukumannya juga hukuman mati. Jadi 6 inilah hewan yang ghairu muhtaram. Nah, yang sudah hewan besar lah begitu, sudah seukuran kucing. Tapi kalau kayak semut, hasyaratnya itu memang ya tak dibahas lagi, itu dibunuh pun tak masalah. Nah, jadi kalau ada ular menuju kepada hewan yang dihormati tadi, bolehlah dia bersuara karena itu darurah. Maka tiada makruh berkata-kata ketika itu. Kalau nampak ular tadi itu mau menyakiti orang, nggak makruh berkata-kata itu. Bahkan wajib ia. Bahkan dia wajib peringatkan tadi jika tahqiq menyakitinya. Kalau pasti ular itu akan menyakitinya. Nah. Dan jangan menghadapkan dan membelakangkan matahari. Jangan buang hajat menghadap matahari, jangan buang hajat membelakangi matahari dan bulan, begitu juga bulan. Oh, gimana ngadep matahari sama ngadep bulan? Bulan di atas, matahari di atas. Ya masa buang hajat sambil menghadap ke atas itu? Nah, di sini dijelaskan. Tatkala naik, tatkala baru terbit keduanya. Matahari terbit di timur. Begitu dia masih di timur, jangan bahasanya buang hajat ke sana, juga jangan belakangi ke sana. Pas kita yang di Indonesia nih, kiblatnya barat. Nah, belakanginya nanti ke timur, berarti pas lah sejajar dengan matahari tadi. Jadi ke utara atau selatan. Nah, bagi orang yang kiblatnya ada di utara, ini agak bingung nanti ketika buang hajat di pagi hari. Matahari baru terbit. Sana ngadap matahari, sana ngadap kiblat. Akhirnya harus serong lah betul. Nah, selatan nanti belakangi kiblat. Timur ngadap matahari, barat belakangi matahari. Akhirnya memang harus barat daya, tenggara, timur laut atau barat laut, begitulah. Nah, serong. Nah, kita di Indonesia insya Allah tak kena. Nah, jadi tatkala naik keduanya atau jatuh keduanya atau tatkala keduanya terbenam. Nah, jadi jangan menghadap ke matahari dan bulan ketika terbit, tapi bulan jarang nampak terbit, tahu udah di atas saja gitu kan. Bulan nih terbitnya karena dia sore, jadi nggak nampak. Nah, mesti pakai itulah teleskop yang memang nampak jauh. Kalau matahari kita nampak. Nah, tiada barang yang apabila jadi keduanya pada tengah langit. Nah, pembahasan ini bukan ketika matahari di tengah langit. Nah, maka tiada dapat menghadap keduanya. Enggak bisa lah dihadapkan ke matahari kalau mataharinya di atas. Nah, melainkan apabila tidur ia atas belakangnya. Kecuali kalau dia tidur telentang, barulah ngadap matahari ketika matahari di atas. Nah, orang sakit lah ini. Tapi mungkin juga lah pembahasan itu begitu. Ada orang sakit tidur telentang saja, nak buang hajat, jangan ngadap ke atas. Nah, miring lah sedikit begitu. Ke samping. Tapi biasa ada atapnya. Nah, tapi atap kalau itu dijadikan sutra, jauh dia lebih dari 3. Betul lah, miring lah betul. Kalau seandainya mana tahu ada orang begitu, miringkan badan. Nah, tetapi berkata Imam Nawawi, berkata Al Imam An Nawawi rahimahullah pada Raudhah, pada kitab beliau Raudhatut Talibin. Nah, dan syarah Muhadzab. Nah, dan Syarhul Muhadzab dan Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, bahwasannya membelakangkan keduanya tiada makruh. Artinya bersalahan menghadapkan keduanya makruh. Nah, makruh ya inilah yang mu'tamadnya. Tapi menurut Imam Nawawi dan ini pendapat mu'tamad, menghadap makruh. Tapi kalau belakangi enggak makruh. Nah, jadi kalau pas matahari di atas telungkup lah kalau seandainya mau apa, karena nggak makruh deh. Tapi miring saja tadi udah tak masalah lah. Nah, habis pembahasan tentang qadha hajat. Nah, jadi pembahasan qadha hajat saja cukup
berapa pertemuan gitu semalam? Sempat 3 pertemuan baru selesai. Nah, ini tadi kita mulai jam berapa, Isa? Oh, 1 jam. Waduh. Allah, satu permasalahan aja lah sedikit lagi dari yang berikutnya membuka. Faslun fi nawaqidil wudu. Fasal tentang ini suatu fasal pada menyatakan yang membatalkan wudu. Wudunya udah pandai. Nah, maka harus tahu harus tahu apa-apa saja yang membuat wudu kita berakhir. Jadi kalau belajar ibadah tuh syarat, rukun, mubtilat. Syarat, rukun dan perkara-perkara yang membatalkan. Itu dulu yang sebenarnya dikerjakan. Sunnah nggak tahu masih nggak terlalu membuat nggak sah. Nah, belajar tentang misal wudu, maka pelajari syarat, rukun, perkara yang batalkan wudu. Puasa, syarat, rukun, perkara yang batalin puasa. Salat, syarat, rukun, perkara yang batalin salat. Nah, kalau perkara yang sunnah penting, tapi kalau nggak tahu, nggak terlalu membuat salat itu tak sah. Tapi kalau perkara yang membatalkan ini tak tahu, nanti dia bisa lanjut saja, padahal salatnya sudah batal. Itu yang sering kejadian. Yang sering kita lihat itu pada salat tarawih itu, sering. Kadang mau tertidur saat sujud karena capek kali. Nah, itu yang sering kita ingatkan. Tertidur saat sujud. Ya. Kalau tengantuk nggak batal, ngantuk nggak batal. Nantilah kita bakalan bahas itu. Cuma ini mana tahulah. Nanti ada yang sholat subuh atau bagaimana. Tertidur saat sujud, bahkan sampai diguit kawannya 2 kali baru terbangun. Kan itu udah tidur itu namanya. Baru dia bangkit. Itu kadang di rakaat ke-8 sholat tarawih kejadian begitu. Justru dia cuma bahasanya, ngantuk kali aku. Pijit-pijit sedikit. Lanjut lagi sholat. Itu sholatnya batal. Bukan hanya sholat yang batal, wudunya pun batal. Tapi karena dia tak paham, lanjut saja. Ya Allah, capek sudah sholat, tak sah sholatnya. Kenapa? Wudu batal. Kenapa? Karena tidur. Lo kan tidurnya nggak bebaring. Yang nggak batal tuh tidur duduk. Sujud itu bukan duduk. Nah, ada tadi. Jadi ada orang begitu, pernah. Dan bahkan terkadang ada yang lanjut saja, baru rakaat keempatnya. 16 rakaat berikutnya dia lanjutkan tanpa wudhu lagi. Kenapa bisa begitu? Tidak faham perkara yang batalin wudhu. Nah, ya walaupun mungkin nanti di mazhab lain ada yang mengatakan kalau dia tertidurnya di posisi sholat itu nggak batalin wudhu. Nah, tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidur nggak batal itu cuma kalau tidur duduk saja. Nah, duduk posisi ya yang namanya duduk lah. Nah, menetap pada tempatnya, artinya pinggul tak terangkat. Jadi kalau bergoyang masih atas saja, belum sampai tertarik pondasi bawah. Nah, kalau itu masih nggak batal. Tapi kalau sudah sampai terangkat yang bawah itu udah batal itu. Nah, ini pentingnya tahu perkara yang membatalkan. Karena banyak orang takutnya lanjut saja sholat, lanjut saja wudu, merasa masih ada wudu padahal sudah batal. Sholat pun banyak nanti yang begitu, padahal sudah batal. Nah, masalah sujud lagi nanti biasa meletakkan kening sampai 2 kali, angkat, pindahkan lagi, itu batal nanti itu. Kenapa masih lanjut? Karena tak tahu. Nah, di sini kita mulai. Dapat 1 malam ini 1 dulu lah. Nah, ini suatu pasal pada menyatakan yang membatalkan wudu. Dan yang membatalkan wudu 5 perkara. Diingat, yang batalkan wudu 5 perkara. Di sebagian kitab disebutkan 4 perkara. Nah, bedanya di mana? Hanya beda dari segi hitungannya saja, tapi maksudnya sama. Yang 5 perkara, hilang akal dengan tidur dipisah. Sementara yang 4 perkara, tidur itu termasuk ke dalam hilang akal. Nah, jadi
hanya masalah pengelompokannya saja yang beda. Di sini termasuklah tidur itu dipisah. Nah, yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan. Nah, keluar sesuatu dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Di sini bacaan dengan yakin. Nah, dengan yakinlah keluarnya. Kalau masih ragu tak batal. Nah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa ada yang bergerak. Itu di dalam apa udah keluar itu? Kadang masuk angin, bagian perut bawah mau dia krek-krek bergerak-gerak gitu. Keluar atau masih dalam? Berarti ini ragu. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu jangan berhenti sholat, jangan berpaling dari sholatmu sampai kau dapati ada bau ataupun suara. Kalau tak berbau, tak bersuara, lanjut saja. Kenapa? Karena ragu. Itu tadi. Jadi banyak hadis yang mengatakan begitu takbir maka setan yang namanya si khannas, yang namanya si khansaf, setan ini banyak namanya. Ada khansaf. Khansaf itu spesialis ganggu orang sholat. Nanti ada zalanbur. Zalanbur itu spesialis ganggu orang di pasar. Ngurangi timbangan. Nah, berdusta, kadang sampai bersumpah segala macam. Nah, asli ini asli. Nah, kadang sampai bawa-bawa nama Allah padahal tidak, tuh setan zalanbur. Ada nama setan dasim. Dasim itu yang ikut berkongsi ketika makan tak baca bismillah, masuk rumah tak ucap salam, berkongsi nginap dan makan. Ada setan namanya wasnan. Wasnan ini yang mungkin sekarang ini sedang mulai hadir. Karena setan wasnan itu fungsinya atau kerjanya membuat mata ngantuk ketika mengaji atau ibadah. Nah, itu wasnan. Jadi tengok kawan sebelah dah datang belum wasnan nih. Pakai waw, wasnan, bukan hasnan. Kalau hasnan artinya bagus. Wasnan. Jangan kasih nama anak itu, nama setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasnan. Nah, kalau asnan itu belum nama setan, wasnan. Itu kerjanya kalau kita ibadah dia ngantukkan. Kalau kita maksiat, dia hilangkan ngantuk kita. Nah, itu wasnan. Nah, kalau khonsaf tadi, itu yang ganggu ketika sholat. Nah, ketika kita takbir Allahu Akbar, maka yang pertama dalam riwayat, dia akan tiup-tiup dubur kita. Seolah ada yang bergerak, seolah ada yang terasa di situ. Yang kedua, dia akan bisikkan di telinga kita. Nah, ahdasta, kau udah berhadas, kau udah berhadas. Yang ketiga, dia akan sentuh. Nah, di bahasa kitab tuh bulu yang ada di kemaluan depan atau belakang tadi dia akan gerakkan sehingga terasa ada pergerakan di situ. Nah, itulah was-was tadi itu yang menyebabkan orang ragu, dah batal atau belum. Maka kata Rasulullah, jangan kau berpaling, jangan kau batalkan sholatmu. Nah, sampai kau dapati ada bau ataupun ada suara. Nah, jadi harus yakin. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau tak yakin tak batal. Nah, tadi. Tapi kalau seandainya memang udah yakin, jangan pura-pura tak tahu. Nah, mohon maaf lah, memang bagaimana tergoyang sarung atau bagaimana lah, nggak tahu suaranya atau aromanya sudah. Nah, maka itu memang sudah betul-betul yakin, maka batal. Nah, kenapa kalau ragu tak batal? Kaidah fikih selalu begitu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak bisa digeser, dihilangkan dengan yang ragu. Yakin sudah wudu, yakin. Batalnya ragu. Maka yang yakin nggak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Tapi kalau yakin sudah wudu, yakin. Batalnya juga yakin. Maka wudu yang yakin digeser dengan yang yakin. Nah, itu bisa begitu. Atau yang kedua, al-aslu fi syai' adam. Asal dari sesuatu itu enggak ada. Sampai memang yakin ada. Nah, buang angin.
ragu ada atau tidak. Maka asalnya tidak ada. Sudah ambil asal saja, hukum asalnya nggak ada. Nah, tadi hukum asalnya nggak ada, maka ambil itu. Nah, kemudian berikutnya al-baqa'u ala baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu tetap seperti keadaan sebelumnya, begitulah bahasa mudahnya. Sucinya sudah. Nah, kemudian hadasnya yakin, maka masih tetap seperti sedia kala. Kenapa? Karena masih ragu. Nah, jadi maka ya kalau seandainya masih ragu belum batal. Kalau ada orang yang prinsip hati-hatilah, mana tahu sudah batal. Nah, kan kadang begitu, udah batal atau belum makunnya wudu. Hukum fikihnya belum batal itu. Diingat ini Bu ya, kalau seandainya ragu mau sholat isya, tadi wudu maghrib udah batal atau belum ya? Hukumnya kalau begitu belum batal, tapi ada sebagian orang ya udahlah wudu lagi, mana tahu sudah, kan begitu prinsipnya. Udahlah wudu lagi, mana tahu udah batal. Dia berwudu dalam keadaan ragu, artinya tidak lazim muqtadinya, tidak pasti tuntutan wudunya. Yang menuntut wudu itu kan hadas, sementara yang menuntut belum pasti ada. Maka wudu dalam keadaan begitu tidak sah, karena nanti syarat sah wudu itu adalah harus pasti yang menuntutnya, yaitu hadas. Maka kalau ada kasus macam tadi, aku udah batal atau belum, ya udahlah hati-hatinya wudu saja. Berarti wudunya ini nggak sah. Lalu setelah wudu dia teringat, oh udah batal aku. Nah, ini yakin nih, udah batal aku tadi. Untung aku udah wudu. Wudu yang tadi itu tidak sah, jadi wajib dia wudu lagi. Paham, bisa dipahami ya? Bahkan kalau sudah selesai sholat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir, oh iya, udah salam sama bapak tadi waktu bapak mau pergi ke masjid, batal lah udah wudu. Untung aku tadi udah jaga-jaga wudu lagi. Tak sah wudu jaga-jaganya tuh, harus dia ulang wudu dan harus ulang sholatnya. Oh jadi cemana Ustaz? Takut kami nanti kalau seandainya nggak wudu teringat rupanya, kan begitu. Ini maksudnya begini, ini udah batal wudu atau belum nih? Hukumnya sih belum, tapi takut nanti kalau sudah selesai sholat baru teringat udah. Jadi haruslah diulang lagi semua. Maka dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dikatakan, maka jalan paling aman kalau malas, ini untuk orang malas lah ini, malas ngulang lagi kalau teringat. Maka kalau seandainya mau amannya, supaya kalau nanti ingat pun nggak mesti ngulang lagi, batalin wudu yang ada saat itu. Begitulah caranya. Nah, buang air kecil, tak sesak. Nah, mohon maaf, sentuhlah kemaluan. Dah, pasti kalau itu dah. Nah, tuntutannya pasti. Dah, wudu lagi nih. Nah, maka saat itu wudunya pasti tuntutannya, yaitu sudah berhadas. Nah, jadi caranya begitu dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, tapi sebenarnya nggak mesti. Nah, langsung saja ini udah batal atau belum? Berarti belum. Ya sudah wudu, ya sudah sholat. Kalaupun wudu niatnya tajdid, niatnya memperbaharui wudu, bukan niat mengangkat hadas. Nah, sholat. Kalau ternyata teringat, ya wudu lagi, pahalanya double jadinya. Nah, tapi kalau seandainya Allah males aku kalau tiba-tiba teringat nanti ngulang-ngulang lagi, batalin wudunya, baru wudu lagi. Nah, itu di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Nah, Allah. Jadi tadi dengan yakin baru batal. Berikutnya daripada yang hidup. Kalau mayit nggak ada cerita batal wudu lagi, walaupun keluar dari situ. Nah, walaupun mewudukan mayit itu sunnah. Nah, tapi niatnya wajib. Mandikan mayit itu wajib, tapi meniatkannya sunnah. Nah, di situ agak terbalik tuh. Sesuatu yang wajib niatnya sunnah, sesuatu yang sunnah niatnya wajib. Nah, mandikan mayit, kalau yang memandikan nggak pakai niat sah. Mewudukan mayit sunnah, tapi kalau yang mewudukan nggak pakai niat nggak sah. Nah, ini bilal mayit insya Allah udah paham lah masalah kayak. Nah,
Lagi wadih, lagi jelas apanya, jenis kelaminnya maksudnya. Nah, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, maka keluar yang mati, artinya maka tidak masuk dalam pembahasan ini yang sudah meninggal. Dan khunsa muskil, dan khunsa yang apa bahasa kita, yang membingungkan. Dia sendiri pun bingung. Aku laki-laki atau perempuan, dia pun tak tahu. Kenapa? Punya dua alat kelamin. Kadang buang air kecil dari yang satu, kadang buang air kecil dari yang satu. Dua-dua aktif pula. Satu kelamin perempuan, satu kelamin laki-laki. Muskil. Nah, ini kalau begini dia nggak batal, kecuali sudah keluar dari dua-duanya. Kalau masih keluar dari yang satunya belum batal, karena bisa jadi itu tambahan gitu tadi. Nah, tadi. Yang baginya dua alat, yang punya dua alat. Karena khunsanya ada dua macam. Khunsa ada yang bingung, dia ini laki-laki atau perempuan karena alatnya dua. Satu lagi, khunsa ada yang bingung, dia laki-laki atau perempuan karena dua-duanya dia nggak punya. Itu khunsa juga itu. Cuma ada lobang saja. Lobang tidak bentuknya kayak alat kelamin perempuan, tidak juga kayak laki-laki. Lubang gitu aja. Bingung deh, laki-laki atau perempuan? Kenapa alat laki tak punya, alat perempuan juga tak punya? Nah, tadi itu muskil juga, tapi tidak punya alat. Nah, kalau yang begini yang keluar dari situ ya sudah batal. Nah, langsung begitu karena alatnya cuma satu. Nah, maka di sini dibuat khunsa muskil yang baginya dua alat untuk membatasi kalau yang tidak punya alat ya sudah keluar langsung batal gitu. Tapi kalau yang punya dua alat harus dari dua-duanya baru batal. Nah, maka tiada batal wudhunya dengan keluar sesuatu daripadanya pada masalah yang pertama. Nah, mana itu? Yakni yang sudah meninggal. Nah, dan tiada batal wudhunya melainkan keluar sesuatu daripada dua farajnya pada yang kedua, yakni pada khunsa muskil. Jadi kalau khunsa muskil harus keluar dari dua-dua. Kalau mayit tadi enggak batal walaupun keluar dari kemaluannya yang jelas tadi. Nah, Allah. Nah, Allah. Nah, jadi ini yang pertama tadi. Kemudian pembahasan kita nggak tahu di sini bakalan dibahas atau tidak. Kalau seandainya ini maksudnya pembahasan yang kadang sering dipertanyakan. Seandainya orang alat kelaminnya atau anusnya itu tersumbat, maka bagaimana hukumnya? Kadang ada dibuatkan jalan di samping karena kecelakaan atau bagaimana. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, kalau seandainya sumbatnya itu sumbat asli, memang dari lahir sudah sumbat, maka kalau ada lobang di tubuhnya, mau lobang dimanapun lah, di dada, di bahu, bahkan kalau di sebagian kitab di kening sekalipun, keluar sesuatu yang memang mirip dari pembuangan tadi itulah, maka batallah wudhunya. Kalau lubangnya tertutup sejak asalnya,